Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Renaldo Prasetyo. NIM saya 28920500047. Di sini saya akan menjelaskan tentang ekonomi internasional yang dimana diamput dengan dosen Ibu Wina Sari Kusumaningtyas, SIP, SEMM. Nah, yang pertama, teori perdagangan internasional. Dampak merkantilisme dalam sejarah ialah lahirnya kolonialisme, imperialisme, aktifnya perdagangan internasional, berkembangnya teknologi-teknologi baru seperti Art of Navigation yang sangat membantu perlengkapan Inggris, penemuan mesin uap yang membawa Inggris pada revolusi industri. Selanjutnya ada tujuan utama kebijakan merkantilisme adalah pembentukan negara nasional yang kuat dan penumpukan kemakmuran nasional yang mempertahankan dan mengembangkan kekuatan negara tersebut. Ada beberapa sifat pokok merkantilisme. Yang pertama, menitikberatkan pada perdagangan antar negara. 2. Hasrat untuk mencapai kemakmuran. 3. Usaha untuk membangun kekuasaan. 4. Hubungan yang erat antara kebutuhan akan kekuasaan dengan perdagangan maupun agama. Politik merkantilisme pada waktu itu dibagi dalam 4 bagian, yaitu lapangan industri, lapangan perdagangan dan keuangan, perkapalan dan perlayaran, dan politik jajahan. Pada masa merkantilisme, kemakmuran negara ditentukan oleh jumlah uang emas yang dimiliki. Nah, selanjutnya ada tokoh-tokoh merkantilisme. Yang pertama ada Jean Bodin 1930-1996, Thomas Moon 1971 1941, Jean Baptiste Colbert 1619 sampai 83, Sir William Petty 1623 sampai 87, Sir Dudley North 1641 sampai 91, David Hume 1711 sampai 1776. Kritik terhadap merkantilisme. Merkantilisme yang menggunakan pemupukan logam mulia dikritik oleh David Hume dengan merkantilisme otomatis dan dari aliran logam mulia. Apabila jumlah ekspor lebih besar dari jumlah impor, maka aliran uang masuk akan bertambah banyak dalam negara. Apabila tidak diimbangi dengan peningkatan barang dan jasa, maka akan terjadi inflasi. Lanjutnya, penumpukan logam mulia oleh individu mengakibatkan inefisiensi ekonomi yang dapat menghambat perkembangan kegiatan ekonomi, di mana investasi produksi yang dilakukan menurun, sehingga produksi barang jasa tidak dapat ditingkatkan yang berdampak pada penurunan kekayaan dan kemakmuran negara. Selanjutnya ada teori klasik dalam perdagangan internasional. Ekonomi klasik secara umum dianggap sebagai aliran modern pertama dalam sejarah pemikiran ekonomi. Beberapa tokoh ekonomi klasik seperti Adam Smith, Thomas Robert Malthus, Jean Baptiste, David Ricardo, John Henry Putnam, Nassau William Senior dan melalui buku karya Adam Smith dan Inquiry into Nature, The Cause of the Nation, dianggap sebagai penunda dimulainya era ekonomi klasik. Aliran ini mengemukakan hingga pertengahan abad ke-19, kemudian digantikan oleh ekonomi neoklasik yang lahir di Britania pada 1870. Nah, sini ada tokoh-tokoh aliran klasik dalam perdagangan internasional. Pertama ada Adam Smith, Thomas Robert Malthus, David Ricardo, John Stuart Mill, dan Karl Marx. Selanjutnya kita beralih ke bab selanjutnya, lembaga-lembaga ekonomi dan perdagangan internasional. Lembaga perekonomian internasional ada Bank Dunia, Dana Moneter Internasional, Masyarakat Ekonomi Eropa, Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara, APEC, Kelompok Antara Pemerintah bagi Indonesia, IGI dan CGI. Pertama ada Bank Dunia, World Bank. Didirikan pada 27 Desember 1945 setelah ratifikasi internasional mengenai perjanjian yang dicapai pada konferensi yang berlangsung di Washington DC, Amerika, di kota Bretton Woods. Maaf ya agak berisik, ada pembangunan di depan rumah. Lanjut, secara teknis dan struktural Bank Dunia termasuk salah satu dari badan PBB, namun secara operasional berbeda dari badan lainnya. Slogan Bank Dunia adalah bekerja dan untuk membebaskan kemiskinan dunia, working for a world free poverty. Tujuan resmi Bank Dunia adalah pengurangan kemiskinan,
Menurut artikel of Agreement Bank Dunia, bagaimana telah diubah efektif sejak 16 Februari 1998. Itu udah ada. Yang kedua Dana Moneter Internasional, International Monetary Fund, IMF. DMI awalnya didirikan sebagai bagian dari kesepakatan nilai tukar sistem Bretton Woods pada 1944. Semasa depresi besar, tindakan ini memicu devaluasi mata uang nasional dan anjloknya perdagangan dunia. DMI berdiri pada tanggal 27 Desember 1945. Tujuan didirikannya DMI tercantum dalam pasal setujuan, yaitu mempererat kerjasama moneter internasional, mendorong perdagangan internasional, ketersediaan lapangan kerja, kestabilan nilai tukar. Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan menyalurkan sumber daya kepada negara anggota mengalami kesulitan keuangan dan mengentaskan kemiskinan di seluruh dunia. Yang ketiga ada Masyarakat Ekonomi Eropa, Eropa Economic Commission, lembaga kerjasama ekonomi dan moneter Indonesia, ekonomi dan moneter yang Perjanjian Roma, Treaty of Rome pada 25 Maret 1957 tentang pendirian komunitas energi atom dan masyarakat ekonomi Eropa, MEE. Lembaga-lembaga yang didirikan di kawasan Eropa bergabung jadi satu organisasi, itu MEE pada 1 Juli 1967. Kemudian tujuannya ada pembentukan organisasi MEE adalah ada 4 ya, integrasi Eropa dengan cara menjalin kerjasama ekonomi, memajukan perdagangan dan menjamin adanya persaingan bebas, serta keseimbangan perdagangan, menghapuskan semua rintangan yang menghambat lajunya perdagangan internasional, memperluas hubungan negara dengan anggota lain selain MEE. Kedua, yang keempat, Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN). Perhimpunan Bangsa-Bangsa ASEAN ini atau lebih populer dengan Association of Southeast Asian Nations merupakan sebuah organisasi geopolitik dan ekonomi negara kesatuan satu wilayah Asia Tenggara yang didirikan di Bangkok 8 Agustus 1967. Saat di ASEAN ada 5 negara pemberkasa, yaitu Indonesia, satunya Filipina, Malaysia, Singapura, dan Thailand. Lalu Deklarasi Bangkok. Di sini ada isi dari Deklarasi Bangkok ya, teman-teman, ada 5. Ada mempercepat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional, meningkatkan kerja sama dan saling membantu untuk kepentingan bersama, dunia ekonomi, memelihara kerjasama yang erat di tengah-tengah organisasi regional dan internasional, meningkatkan kerjasama untuk memajukan pendidikan, penelitian di kawasan Asia Tenggara. Selanjutnya, kerjasama ekonomi wilayah Asia Pasifik, APEC, dibentuk pada tahun 1989. Pada satu temuan tingkat Menterian negara-negara Asia Pasifik diadakan di Canberra, Australia. Tujuan pembentukan APEC adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi di kawasan Asia Pasifik, meningkatkan kerjasama ekonomi melalui peningkatan volume perdagangan dan investasi, untuk memperjuangkan kepentingan ekonomi dan dari kawasan tersebut di tengah perkembangan ekonomi internasional. Untuk mencapai tujuan tersebut, APEC melakukan kerjasama dalam 3 ruang lingkup yang tujuan disebut dengan 3 pilar kerjasama APEC. 3 pilar itu adalah liberalisasi perdagangan dan investasi, fasilitas usaha, kerjasama ekonomi, dan teknik. Nah, baik, itu dia. Masih ada map. Terakhir. Kelompok antar pemerintah bagi Indonesia dan kelompok konsultasi bagi Indonesia. IGGI adalah sebuah kelompok tingkat internasional didirikan pada tahun 1967 diprakarsai Amerika Serikat dan Belanda, yaitu kelompok negara donor yang ingin membantu Indonesia melaksanakan pembangunan. Tujuan dibentuknya IGGI adalah memberi bantuan kredit jangka panjang dengan bunga ringan pada Indonesia. Anggota IGGI adalah Bank Pembangunan Asia (ADB), Dana Moneter Internasional (IMF), UNDP, Bank Australia, Bank Dunia, Australia, Belgia, Britania, Kanada, Perancis, Jerman, Italia, Jepang, Selandia Baru, Swiss, Amerika Serikat. IGGI dinyatakan bubar pada setelah 24 tahun terakhir menyalurkan pinjaman dan bantuan kepada Indonesia karena tidak mau diketahui dengan negara Belanda, dan ketua IGGI pada tahun 1990 itu adalah JP Prong mengkritik tindakan Indonesia terhadap pembunuhan pengunjuk ras di Timor 1991. Nah, oke, baik. Itulah materi yang bisa saya
paparkan dari bab 4 dan 5 ya, kalau tidak salah dari pertemuan 4 dan 5. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.